welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Come on church, let's praise Jesus together. Hands up. Give 34 ways within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good.
together tonight. Hey, for He is awesome. Let praise awaken inside of every heart. For He is awesome. Our God is awesome. The ground is shaking as we're singing loud. For He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. The ground is shaking. The ground is shaking as we sing it loud. For He is awesome. Our God is awesome. You are faithful and you're able to do anything. So I trust you, Lord. So I trust you, never doubt you, 'cause you hold it all. Say, every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. Come on, let's clap your hands in the rhythm. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Let praise awaken in this generation. Let praise awaken all around the world. Every day of my life I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Oh, every day I'll praise you. Every moment I'll bless your name. You have given me love unfailing. Hey, hey, hey. Whoa, hey, hey, hey. We give you praise for Jesus. Dimanapun kalian berada, di situasi apapun hidup kamu, Tuhan selalu akan besertamu, menjagamu dan melindungimu. So aku cuma mau ajak kita sama-sama menyembah lagu ini, membawa lagu ini sebagai pujian yang harum bagi Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikir
Jesus. Kau Allah satu-satunya yang selalu hadir bagi hidup kami. Kami mau declare dan katakan, Engkau Allah satu-satunya dan Engkau selalu akan menjadi Allah bagi hidup kami. Thank you, Jesus. Just take your time. Come on, let's worship Him. Nikmati waktu bersama Tuhan. Kau sumber pengharapan kami, sumber perlindungan kami. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu penuhi ruangan yang kosong di dalam hati kami Tuhan. Engkau Allah kami. We want to worship you deeper and deeper again, Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So wonderful to me, Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi, dekat dengan Engkau. Apapun yang kami sedang alami, kami mau declare Tuhan, kalau Engkau Tuhan Allah di atas segala raja. Kami bersyukur dan terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, amin.
Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dan dimanapun teman-teman berada, teman-teman semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa berkumpul, beribadah bersama. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya itu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan dan apa kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Alright, so today we're gonna talk about prayer. Masih dalam seri The Armor of God. So Tuhan bukan hanya kasih kita the armor of God, ada parts of armor yang kita udah belajar di 5 minggu terakhir. Tapi bukan cuma armor of God yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, tapi juga Tuhan bilang untuk kita bisa tetap berdoa. Jadi bukan cuma pakai senjata, tapi kita pun juga berdoa. Masih lanjutan di ayat kemarin, Efesus 6 ayat 18, Ephesians 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So teman-teman, doa itu apa sih? Mungkin kita pernah dikasih tahu doa itu apa, doa itu definisinya apa. Tapi hari ini aku mau bilang sama teman-teman, so prayer is simply communicating to God. Jadi doa itu hanya sesimpel kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sama seperti kita ketemu dengan orang-orang sekitar kita, ketemu dengan orang tua, ketemu dengan teman, ketemu dengan orang-orang lain. Kita berkomunikasi dengan mereka. Kita menyampaikan sesuatu kepada mereka dan mereka merespon balik kepada kita. That's the communication works. So prayer is communicating with God. Bukan cuma sama manusia, tapi kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang memberkati kehidupan kita, yang menolong kita di segala kondisi kehidupan kita. We will get closer to the one we pray to. Jadi waktu kita doa kepada Tuhan, kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Teman-teman kalau ke sekolah baru, mungkin ketemu dengan teman-teman baru, kita mulai berkenalan. Mungkin ada satu orang yang dimana kita intens ngobrol, sering ngobrol, dan akhirnya bisa jadi teman dekat. Kenapa? Karena sering berkomunikasi, sering ngobrol. So, the same thing, waktu kita sering ngobrol sama Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. So, when the day of evil comes, waktu kita ngalamin tantangan, ngalamin problem, kita tahu ada siapa yang ada sama-sama kita. So, we don't need to be worried, karena kita tahu kita dekat dengan Tuhan. When we pray, we gain power from God to keep on moving forward in life. So, waktu kita lagi ngalamin situasi nggak enak, when we feel like defeated by life, kita feel low, kita punya teman-teman sekitar kita yang bisa menguatkan kita, yang menyemangati kita, dan kita bisa feel empowered. Bayangin, kalau itu yang manusia bisa buat kepada kita, apalagi waktu Tuhan yang bicara kepada kita, yang menguatkan kita. Wah, itu more than just be empowered, tapi kita akan mengalami kekuatan Tuhan sepanjang kehidupan kita. So when we pray, we gain power. So aku mau ajak teman-teman, waktu kita menjalani hidup ini, doa sama Tuhan. Karena bukan hanya doa mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi doa itu di tempat atau momen di mana kita gain power from God to keep on moving forward in life. So that's why jangan cuma kita doa di waktu-waktu khusus doang teman-teman. Misalkan waktu saat tidur pagi doang, atau misalkan waktu school devotion doang, atau mungkin waktu kumpul sama keluarga doa bareng doang. But anytime, everywhere kita perlu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Di sekolah, waktu kita lagi les, kita di rumah, kita lagi on the way menuju ke suatu tempat, kita lagi mandi, bahkan kita lagi main, apapun aktivitas kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena komunikasi dengan Tuhan akan membawa sesuatu yang baik buat kehidupan kita. So, karena doa itu adalah komunikasi, so what to pray? Ada beberapa hal yang bisa kita doakan dan aku akan bahas satu-satu ya. So what to pray? We can tell God
our praise atau pujian kita. Kalau teman kita punya barang bagus, atau mungkin rambutnya bagus, atau mungkin dia pinter, skillful in sport, kita bisa puji mereka. Wih, kamu hebat. Wih, kamu sakti. Wih, kamu wonderful. Wih, kamu beautiful. Wow, gorgeous. Atau kita bisa ngomong apapun untuk memuji mereka. The same thing, Tuhan buat banyak hal yang baik dan magnificent dalam kehidupan kita. So, udah semestinya kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Kita mengkomunikasikan pujian kita kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan nggak tahu apa yang dia buat itu baik, tapi this is the way kita mengkomunikasikan pujian kita atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Psalm 146 verse 1 until 2. Praise the Lord my soul. I will praise the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. So, doa is communicating with God. Communicate our praises to God. So that's the first thing. What you pray, we can praise God. And what more to pray? Apa yang bisa kita komunikasikan kepada Tuhan? We can tell God our thankful heart or our thanksgiving. Waktu teman kita bikin sesuatu yang baik kepada kita, dia tolong kita, dia temani kita pasti akan bilang, thank you ya. Thank you for your company. Thank you for your help. So the same thing waktu Tuhan banyak tolong hidup kita. Kita menerima banyak berkat daripada Tuhan. So nggak ada alasan buat kita nggak berterima kasih kepada Tuhan. So tell God our thankful heart. Kenapa? Karena sudah semestinya kita berterima kasih kepada Tuhan waktu kita menyadari banyak hal-hal baik, berkat, pertolongan Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita. Ephesians 5 verse 20. Always giving thanks to God, the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ. Sampai situ ya. Always giving thanks to God, the Father for everything. So teman-teman, tell God, communicate your thankful heart to Him. What other thing yang bisa kita komunikasikan pada Tuhan, yang bisa kita doakan pada Tuhan? We can tell God our apa yang kita mau, our request for others, atau bahasa singkatnya adalah intercession. Kita doa untuk orang lain karena kita tahu Tuhan yang dapat melakukan segala hal, Tuhan yang bisa tolong kondisi manusia yang tersulit sekalipun. So we can pray for others. We can pray, Tuhan minta tolong untuk bisa orang tuaku lagi sulit, minta pertolongan Tuhan. So kita bisa doa juga, kalau kita ngelihat gereja kita semakin bertumbuh, pengen gereja kita semakin baik, kita doa buat gereja kita. Or kita doa buat teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus, kita doa buat mereka biar one day mereka berjumpa dengan Yesus dan ngalamin Yesus dalam kehidupan mereka. So pray to God, communicate Him tentang apa yang kita mau untuk terjadi di sekitar kita. Ephesians 6 verse 18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, communicate to God our wants, our requests for others. Alright? So, what else we could tell God? Apa yang bisa kita komunikasikan kepada Tuhan? We could tell God our confession. Waktu kita bikin salah sama teman kita, pasti kita perlu untuk bisa say sorry sama mereka. Terlepas dia udah tahu kita salah, terlepas dia nggak tahu, tapi sebagai suatu itikat baik karena kita menghargai hubungan yang ada, waktu kita bikin salah sama teman kita minta maaf sama mereka. The same things goes with our relationship with God. Bukannya Tuhan nggak tahu kita bikin salah, Dia Maha tahu, tapi waktu kita bikin salah, we have to communicate our sorry, our regret to God. Kenapa? Karena ini bisa memperbaiki situasi waktu kita menyatakan apa yang jadi regretnya kita. Waktu kita bikin salah, minta ampun. So, prayer is communicating. Apa yang kita komunikasikan adalah regretnya kita. 1 John 1 verse 9. If we confess our sin,
He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So, teman-teman, waktu kita bikin salah, komunikasikan, tell God our sorry, our regret. Karena Tuhan pasti mengampuni, tapi kita mesti minta ampun, teman-teman. And the last, apa sih yang bisa kita kasih tahu ke Tuhan? What could we tell God? Adalah our petition, our request. Nah, ini yang sering banget kita dengar, teman-teman, tentang doa. Doa minta apa? Minta penyertaan Tuhan, minta Tuhan biar kita ulangannya bagus, minta nilai yang bagus, minta teman yang baik, kita minta keluarga diberkati, kita minta ini. So, kayak tadi kita udah bahas, namanya komunikasi nggak cuma minta doang, tapi ada banyak yang lain. Tapi jangan lupa, kita pun bisa doa pada Tuhan, meminta apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita tahu kita meminta kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup mencukupkan apa yang kita perlukan di dalam nama Tuhan Yesus. So, 1 Samuel 1 verse 27. Ask God for peace and for your daily needs. I pray for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So, teman-teman, waktu kita doa minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan yang akan kasih itu dalam kehidupan kita. So, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Prayer is our communication to God. Seperti yang kita belajar, komunikasi bukan cuma minta doang, tapi ada praise, ada thanksgiving, ada intercession, ada confession, dan kita bisa juga punya petition yang kita taruh kepada Tuhan. So, let me close with this. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray continually. Pray continually. Kenapa? Karena kita akan dekat dengan siapa kita berdoa. Kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan waktu kita berdoa. So, karena kita mau terus dekat sama Tuhan, karena kita butuh kekuatan Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini. So pray continually. Kita nggak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Dia dalam setiap hari kehidupan kita. So doa aku buat teman-teman semua waktu kita belajar tentang prayer hari ini. Prayer is not a ritual yang kita cuman lakukan di saat-saat tertentu doang, but prayer is our lifestyle. Prayer is communicating to God. So, aku berdoa biar waktu kita lakukan ini, kita akan ngalamin kekuatan daripada Tuhan, kita akan ngalamin a peace yang daripada Tuhan, dan kita akan ngalamin berkat Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Alright? Amen. So, thank you for following until the end, teman-teman. Dan sebelum kita tutup ibadah hari ini, aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Dan aku berdoa memberkati teman-temanku semua biar sekolah mereka berhasil. Ada berkat kepintaran mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap tangan yang diangkat, diurapi Tuhan. Sehingga apa yang kerjakan tangan mereka berhasil dan jadi berkat buat banyak orang. Dan aku juga berdoa biar keluarga mereka dijagai Tuhan. Kesehatan mereka dijagai Tuhan. Apa yang mereka perlukan dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semenjak mereka muda, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar damai sejahtera Tuhan, sukacita, pertolongan, penyertaan Tuhan menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai nanti Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan aku berdoa berkati teman-temanku hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. So, happy Sunday everybody. Happy weekend and see you guys again next week. Bye-bye.